Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Safitri Johan, NIM 200910223, Prodi Teknik Pertambangan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa perbedaan smelting dengan melting. Melting adalah proses mengubah suatu zat dari bentuk padat menjadi cair. Ini umumnya dilakukan dengan memanaskan zat, namun peleburan adalah proses untuk mengubah suatu zat atau biji menjadi bentuk paling murni melalui reaksi kimia. Proses yang melibatkan bahan kimia dan panas untuk melelehkan biji dan mengubahnya menjadi logam. Peleburan dilakukan untuk logam dasar seperti besi, tembaga, perak, dan emas. Sedangkan melting adalah proses mengubah keadaan suatu zat dari bentuk padat menjadi cair. Ini adalah proses sederhana untuk memanaskan zat ke titik lelehnya, di mana zat tersebut mulai mencair. Banyak kali zat diletakkan di bawah tekanan besar untuk mencairkannya, dan juga kombinasi panas dan tekanan digunakan. Dengan kombinasi panas dan tekanan, suatu zat dapat juga dicairkan pada suhu yang lebih rendah. Melting umumnya dilakukan untuk membentuk suatu zat atau elemen ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat digunakan dengan berbagai cara. Perbedaan besi, baja, dan stainless steel. Besi ialah logam berwarna putih perak, bisa dipoles, ditempa, dilengkungkan meski keras dan sifat magnetik. Baja adalah logam paduan logam besi yang memiliki fungsi sebagai unsur dasar dicampur dengan beberapa elemen lainnya. Sedangkan stainless steel yaitu baja tahan karat yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah proses korosi. Perbedaannya yaitu pada besi dan baja memiliki perbedaan secara jelas pada jumlah karbon yang dikandungnya. Sedangkan perbedaan stainless steel dan baja yaitu jika stainless steel tahan karat sehingga biasa digunakan pada peralatan dapur, sedangkan baja pada peralatan keras. Perbedaan pengolahan nikel berdasarkan pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pirometalurgi merupakan sebuah proses pemisahan logam dari bijinya dengan pemanasan pada temperatur tinggi menggunakan energi panas. Sedangkan hidrometalurgi merupakan proses ekstraksi logam dengan menggunakan teknik pemberian reagen, pelarut, larutan air, dan solvent yang dilakukan dengan temperatur relatif rendah. Hasil produk dengan proses pemisahan logam yang menggunakan energi panas, pirometalurgi menghasilkan beberapa produk seperti nikel mate (NPI) dan FeNi pada rencana industri hilirisasi nikel di Indonesia. Proses ini bahkan akan menghasilkan aneka produk stainless steel. Untuk hidrometalurgi, proses ini melahirkan beberapa produk seperti MHP atau Mixed Hydroxide Precipitate dan NiOH nikel hidroksida. Sedangkan produk mutakhir yang dilahirkan dari proses ini adalah campuran logam berbasis nikel, perlapisan logam, dan baterai. Kapasitas input smelter menurut data Kementerian ESDM dalam peluang investasi nikel di Indonesia, proses metalurgi memiliki kapasitas input smelter sebanyak 9,5 juta ton per tahun. Lalu untuk hidrometalurgi berkapasitas sebesar 24 juta ton per tahun. Umur cadangannya, jika menggunakan teknologi pirometalurgi, umur cadangan dari nikel diperkirakan akan mampu memproduksi hingga 27 tahun ke depan atau sekitar tahun 2047. Nah, sedangkan jika perusahaan mengadopsi teknologi hidrometalurgi, umur cadangan nikel akan lebih panjang, yakni 73 tahun atau sekitar sampai tahun 2093. Perbedaan ikatan kovalen serta pengaruhnya terhadap sifat-sifat material. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara dua atom atau unsur yang menggunakan pasangan elektronnya secara bersama-sama. Contohnya adalah hidrogen klorida atau HCl. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam, di mana ikatan ini memiliki sifat khas yaitu sebagai konduktor yang baik dan dapat ditempa dan dapat ditarik.
Namun, ikatan logam tidak dapat dibentuk menjadi larutan sehingga tidak tergolong sebagai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi, perbedaan ikatan logam dan ikatan kovalen yaitu pada jenis unsur pembentuk, proses pembentukan, dan sifat dan karakteristik senyawa yang dihasilkan. Logam bersifat padat pada temperatur dan tekanan standar, dengan pengecualian unsur merkuri dan gallium, yang keduanya berupa cairan sebagai pengingat. Sifat-sifat logam yang yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. 2. Berkilau dan memantulkan cahaya. 3. Dapat ditempa. 4. Memiliki variasi kekuatan mekanik. Perbedaan deformasi elastis dan deformasi plastis. Deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk yang terjadi pada suatu benda saat gaya atau beban itu bekerja, dan perubahan bentuk akan hilang ketika gaya atau bebannya ditiadakan. Artinya, bila beban ditiadakan, maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Sedangkan deformasi plastis adalah determinasi plastik atau perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen walaupun beban yang bekerja ditiadakan.